Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, pada era wabah COVID-19 atau wabah-wabah lain di kemudian hari, ada persoalan di mana pada era wabah itu kita duduk atau berada di suatu tempat itu harus menjaga jarak, ya. Jadi kalau berkumpul harus menjaga jarak untuk memutus penularan wabah. Ini berdampak terhadap persoalan ibadah. Salah satunya yaitu sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus menjaga jarak, maka kaum muslimin tidak tertampung untuk melaksanakan sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu ada pertanyaan, bolehkah sholat Jumat di luar masjid? Dilanggar misalnya di rumah, di musola, atau di lapang, dan di tempat-tempat lain. Saya menjawab boleh dengan beberapa alasan. Pertama, perintah melaksanakan sholat Jumat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisolati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah, bersegala untuk zikir kepada Allah, wa darul bai'a, dan tinggalkanlah perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat ini tidak menjelaskan di mana sholat Jumat itu. Nah, karenanya di mana saja asal yang pantas digunakan untuk Jumat, kita boleh melaksanakan ibadah Jumat. Ya. Nah, yang kedua, pengertian masjid itu bisa diperluas, bukan hanya tempat teduh, ya, tempat tertentu yang dibatasi oleh dinding di kanan, di kiri, depan, belakang, atas, bawah, ya. Tapi di mana saja itu dikatakan masjid. Dalam suatu hadis dikatakan al-ardu, ya, bumi, kulluha masjidun. Bumi itu semuanya itu masjid, illal hamal wal makbaroh, kecuali jamban, ya, atau kuburan, ya. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi di mana saja Anda sedang berada di kebun, tiba-tiba adzan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berkumpullah orang-orang yang di kebun itu, wudhu dulu tentunya, kemudian sholat saja di kebun. Karena apa? Karena tadi bumi itu semuanya masjid, al-ardu kulluha masjidun.
bumi semuanya masjid, ya, kecuali jamban, nggak boleh sholat Jumat di jamban, ya, sholat jamaah di jamban itu tidak boleh, walaupun jamban itu berlapiskan karpet merah. Saya pernah berkunjung ke satu kawasan, ya, di Pulau Penang di Malaysia, itu di rumah Konsulat Jenderal KJRI, ya, di Penang itu. Saya ikut ke WC, ke toilet, ternyata ditunjukkan. Nah, di toilet tersebut, ya, di tengah-tengahnya itu ada kloset ya namanya, ya. Nah, itu di tengah-tengah, pada di pinggir semuanya pakai karpet. Karpetnya karpet merah lagi. Untuk tidur saja, untuk sholat bisa sebetulnya. Tetapi karena itu jamban, itu tidak boleh, ya, kita sholat di tempat itu. Dan tidak boleh juga di kuburan. Ini banyak orang yang sholat di kuburan, itu tidak diperkenankan. Itu bukan masjid itu. Karena bisa saja orang itu timbul kemusyrikan, meminta kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Nah, jadi di sini jelas bahwa kita boleh sholat di bumi dimanapun kecuali kuburan dan jamban, ya, mau di kebun boleh, mau di lapangan boleh, mau di sawah boleh. Kalau di situ di sawah ada apa namanya, ada daratannya, ya. Kalau kebetulan sedang bekerja di sawah. Nah, yang ketiga, perluasan makna masjid itu juga ditunjukkan oleh perbuatan sahabat, antara lain Mus'ab bin Umair, ya, pada saat duluan hijrah, ya, ketika hijrah itu kan para sahabat lebih dulu hijrah itu, lalu Nabi Muhammad itu terakhir. Kenapa? Karena awal itu sudah ada sounding dari Allah, umat Islam itu boleh untuk hijrah. Maka pada hijrah kaum muslimin, ya, keluarga yang tidak muslim mereka tinggalkan, harta kekayaan mereka tinggalkan, ya, rumah, tanah, benda bergerak, tidak bergerak, semuanya mereka tinggalkan, mereka berhijrah. Nabi Muhammad itu terakhir. Nah, Mus'ab bin Umair itu duluan hijrah. Pada waktu itu beliau meminta kepada Rasulullah untuk dapat melaksanakan sholat Jumat di rumah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaisamah, ya. Itu di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Lalu Rasulullah mengirimkan sholat yang isinya petunjuk untuk sholat di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Itu Jumatan pertama, ya. Dan jumlah jamaah yang ikut berjamaah pada saat itu berjumlah 12 orang. Nah, ini menunjukkan rumah juga bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumatan, ya. Nah, yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, Islam itu tidak menghendaki, ya, keempat, Islam itu tidak menghendaki kesusahan kepada kaum muslimin. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj, maka Allah tidak menjadikan bagi kalian kesulitan di dalam menjalankan agama. Ya, seperti sholat, ya, kalau tidak bisa berdiri boleh sambil duduk, kalau tidak bisa duduk boleh berbaring, dan seterusnya. Ya, itu tidak ada kesulitan. Kalau untuk bersuci tidak ada air, padahal dia junub atau batal wudhu, nah, boleh mengganti wudhu dengan mandi itu diganti dengan tayamum. Ya, tayamumnya dengan apa? Dengan tanah yang naik ke atas, ya. Fatayammamu so'idan thayyiba. Jelas itu diperbolehkan.
Nah, demikian juga sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Dia orang yang tidak bisa melihat, ya, jangan dikatakan buta. Ini lebih sopan lagi, tidak bisa melihat, ya. Lagi pula hujan, pada waktu itu banjir di Madinah. Dia meminta kepada Rasulullah untuk dapat sholat berjamaah di rumahnya. Nah, maka Nabi Muhammad pada waktu yang ditentukan datang ke rumah Itban bin Malik lalu bertanya, di mana aku harus sholat? Maka Nabi berdiri di depan dan kaum muslimin termasuk Itban berada di belakangnya bersama dengan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kesulitan, boleh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat termasuk Jumatan tidak di masjid. Nah, lagi pula ada beberapa kaidah, ya, kaidah fikih yang menjelaskan, nih ada beberapa. Tolong apa saja itu kaidah fikih yang menjelaskan adanya berbagai keringanan, ya, antara lain ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu diukur, dibatasi dengan sesuai dengan kadarnya. Ya, jadi kalau sekarang misalnya, ya, kondisinya darurat, kalau sholat Jumat di masjid, nah itu darurah. Nah, dalam keadaan darurah boleh di luar masjid, boleh di rumah, boleh di lapang, boleh di aula, ya. Tapi kalau sudah tidak darurat lagi, ya kembali lagi ke masjid, ya. Sesuai dengan kaidah ini, ad-darurah tuqaddaru biqadariha, ya. Kemudian kaidah yang kedua, ya, idza dokol amru ittasa'a wa idza tasa'a doko. Apabila urusan sudah sempit, sudah sulit, maka akan menjadi leluasa. Dan apabila urusan itu sudah luas, maka akan sempit lagi. Nah, misalnya idza dokol amru, urusannya itu sempit, ya. Misalnya sholat Jumat, protokol kesehatan mengharuskan adanya physical distancing, adanya social distancing. Nah, itu dalam keadaan sempit, kita tidak bisa sholat Jumat dalam waktu bersamaan di tempat yang sama. Nah, dalam keadaan seperti itu, itasa'a menjadi luas. Bagaimana luasnya? Ya udah, boleh sholatnya itu pakai 2 shift, pakai 3 shift, atau sholat kalau ingin tepat pada waktu awal itu boleh di rumah, boleh juga di lapangan, boleh di kebun, silahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan idza doko itasa'a. Menjadi luas kan? Tadinya cuma masjid saja. Nah, sekarang apabila luas, idza tasa'a, apabila leluasa, sudah tidak ada corona lagi, sudah tidak ada wabah lagi, maka sholat mesti di masjid lagi dalam keadaan normal seperti sedia kala. Nah, itu makna dari idza dokol amru itasa'a wa idza tasa'a doko. Nah, kaidah yang ketiga, ya, al amru idza tajawaza an haddihi, urusan apabila sudah melampaui batas-batasnya, ya. Idza tajawaza haddihi, terus in akasa ila didihi, maka akan kembali kepada kebalikannya, kepada sebaliknya. Ya, jadi apabila suatu urusan sudah melampaui batasnya, maka akan kembali kepada kebalikannya. Sholat harus pada awal waktunya, ya. Nah, tetapi urusannya sudah melampaui batas, tidak mungkin, maka kepada kebalikannya, artinya boleh di akhir, gitu, ya. Sholat harus rapat barisannya dan harus
tegak begitu. Tetapi apabila mengharuskan social distancing, maka sholat harus renggang, ya. Tadinya harus rapat, sekarang harus renggang. Karena apa? Karena sudah tajawaza hadihi, sudah melampaui batas-batasnya. Ya, masih ada kaidahnya? Sudah. Saudara sekalian, itulah beberapa alasan yang menjelaskan bahwa sholat Jumat tidak harus di masjid. Boleh di rumah, boleh di tanah lapang, boleh di kebun, boleh di musola, boleh di langgar, boleh di sawah, dimanapun boleh. Asal tadi tidak boleh di jamban, asal tidak boleh di kuburan. Nih kaum muslimin banyak yang ngaji di kuburan, sholat di kuburan, maka pantas di rumahnya banyak jurig. Kenapa? Karena ngajinya di kuburan gitu, jadi jurignya pada lari ke rumah. Rumah tidak digunakan untuk ngaji, ya. Nah kemudian ya itulah kondisi sekarang ini. Saudara, itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.